Pemerintah Dusun Bawahan, Desa Gunung Wulet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terpaksa mengkarantina total atau lokal lockdown satu dusunnya. Hal ini dilakukan setelah seorang warganya yang merupakan pemudik dari Jakarta positif COVID-19. Untuk membantu perekonomian warganya, pemerintah desa menggunakan anggaran desa untuk memasok kebutuhan pokok. Relawan desa yang dibentuk berkeliling ke rumah-rumah mengirimkan bahan pangan, sekaligus sejumlah himbauan yang disampaikan kepada masyarakat. Di antaranya adalah himbauan untuk tidak keluar rumah atau mengkarantina dan melakukan penjarakan sosial. Sebelumnya pemirsa, ada seorang warga yang pulang dari Jakarta mengalami sakit dan menjalani perawatan di RSUD Guteng Purbalingga. Tetangga yang dekat dengan pasien pun menjenguknya. Namun saat itu belum diketahui pasien terpapar virus corona. Dan selang beberapa hari kemudian hasil swab keluar dan dinyatakan positif. Khawatir dengan makin luasnya warga yang terjangkit, pemerintah desa akhirnya mengkarantina Dusun Bawahan karena berdasarkan hasil tracing pihak Pemdes menemukan 90 orang atau 30 kakak yang berpotensi terpapar virus corona. Kami memberikan penjelasan terkait pemaparan virus corona. Dengan ini kami pelaku relawan dari Dusun Bawahan. Lalu bagaimana kondisi terbaru di Desa Gunung Wulet? Kita akan menghubungi langsung dengan Kepala Desa Gunung Wulet, Nasiruddin Latif. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nasiruddin Latif. Bagaimana pemberlakuan karantina di tempat Bapak? Waalaikumsalam, selamat sore Mas Andro dan Mbak Bisa. Perlu kami sampaikan maaf sebelumnya kepada Bapak Presiden Indonesia, mungkin kami melampaui kewenangan kami dengan melakukan lokal lockdown. Tapi itu semua kami lakukan demi keselamatan warga kami. Kami terpaksa mengambil kebijakan itu karena berdasarkan tracking pemuda setempat ditemukan 91 warga sudah kontak langsung dengan pasien. Demi menjaga keselamatan mereka ke depan, maka kami lakukan lokal lockdown dengan cara kami tutup dusun tersebut. Kebetulan dusun tersebut tidak punya akses keluar karena berada di pojok gitu. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh anggota BPD dan perangkat desa untuk bermusyawarah mengambil kebijakan berikut bagaimana terhadap warga yang sudah terkontaminasi mungkin atau minimal kontak langsung dengan pasien. Kemudian kami memutuskan untuk memberi kompensasi mereka 50.000 per hari selama 14 hari. Yang kami beri kompensasi adalah 91 warga yang merupakan 30 kepala keluarga. Terpaksa kami rumahkan dalam pengertian mereka tidak boleh keluar rumah, ya boleh keluar rumah hanya untuk berjemur, tidak boleh lebih dari itu. Mereka harus tetap di rumah dan diawasi para relawan pemuda setempat. Tentunya kami harus memikirkan kompensasi atau kebutuhan pangan mereka selama 14 hari ke depan. Masalah yang kami hadapi sekarang adalah di dusun tersebut ada 245 kepala keluarga, yang artinya masih 215 kepala keluarga belum kami beri kompensasi. Sementara akses keluar masuk dusun kami tutup. Mereka pun sekarang menuntut hak yang sama untuk diberi kompensasi yang sama. Kami sudah mencoba konsultasi dengan Bupati, alhamdulillah sudah disetujui, hanya saja belum dipastikan kapan turunnya kompensasi untuk 215 kakak yang tidak merupakan ODP dalam pengertian tidak kontak langsung dengan pasien. Kami juga perlu mengabarkan bahwa si pasien sampai saat ini, karena saya setiap hari juga menelpon, baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan semoga memang sembuh. Namun demikian tidak mengurangi kewaspadaan kami selama 14 hari ke depan, berarti sampai tanggal 9 tetap melakukan ini. Dengan satu harapan, jangan sampai wabah ini benar-benar menjangkiti seluruh warga dusun kami. Ya. Kami juga menghimbau kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk tidak mudah mengambil kebijakan seperti dengan kami, apalagi kalau memang belum terpapar. Karena setelah kebijakan ini saya ambil, ternyata tidak sedikit dampak yang ditimbulkan. Efek lain dari masalah ini ternyata sangat besar. Apa misalnya, Pak? Jadi begini, menjadi tren di daerah kami di Kecamatan Rembang itu masing-masing desa menutup jalan.
Jadi kami pada posisi bukan terbantu, malah terhalangi akses ekonomi dan lain-lain. Itu pun saya maklum karena kekhawatiran mereka ganasnya virus ini. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, kita harus yakin, kita harus tetap tenang, tetap jangan panik. Kita ini Indonesia, bukan Eropa, bukan Amerika. Oke, corona bisa ganas di Amerika, di Eropa, tapi saya yakin tidak di Indonesia. Iklim kita beda, kultur kita beda. Baik. Saya sependapat dengan Bapak Presiden, tidak gampang untuk menentukan lockdown. Tapi kalau karantina wilayah, menurut saya memang harus. Tinggal bagaimana pemerintah mempersiapkan diri masing-masing wilayah yang mau dikarantina. Terutama kebutuhan pangan dan lain-lain. Jangan saya melihat seperti di TV, di Tegal khususnya itu kan akhirnya menjadi heboh. Baik. Demikian. Pak, ini kan 50.000 per keluarga ya Pak, yang baru dikasih adalah 30 kepala keluarga. Nah ini dananya dari mana Pak? Kan yang sisanya akan minta bantuan kepada pemerintah kabupaten. Kalau yang 30 kepala keluarga ini dananya dari mana Pak? Di APBD kami tahun 2020 ini ada cadangan bencana sebesar 25 juta. Kalau kami hitung 50.000 per kakak kali 30 kali 14 hari, maka ketemu angka 21 juta. Jadi menurut hitungan kami masih cukup. Selain dana langsung Pak Nasirudin? Gimana? Selain dana langsung ada pemberian apa lagi Pak kepada warga? Karena ini kan hanya 50.000 sehari. Oh betul Pak, 50.000 per hari itu kalau mau dihitung gaya hidup di Jakarta tentu tidak cukup. Tapi kalau di dusun kami cukup. Dan ini sifatnya bukan semata-mata ini stimulan. Artinya justru lebih besar memicu mental mereka untuk mentaati aturan. Jadi kalau saya tetapkan aturan tidak keluar rumah, mereka juga akan menghargai karena kami juga memikirkan mereka. Beda dengan suruh tidak keluar rumah, tapi tanpa kompensasi saya pikir juga agak berat. Angka itu saya pikir rasional untuk desa kami. Oke. Nah ini untuk warga sendiri memenuhi kebutuhan mereka bagaimana Pak? Apakah mungkin selain dengan 50.000 itu mungkin juga ada pasokan kebutuhan ke rumah-rumah mereka Pak? Kami sudah upayakan bersama relawan, ada dibentuk tim yang untuk menjadi fasilitator gitu, mengantar jemput dan lain-lain tentang kebutuhan mereka. Kalau mereka butuh sesuatu, mereka tinggal menghubungi relawan, maka relawan yang akan keluar. Karena perlu kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia, dampak dari COVID-19 ini ada hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh banyak orang. Warga dusun kami ini sekarang sudah dijustifikasi lebih dari hewan najis. Kalau ada warga dusun kami datang ke satu lokasi, itu orang akan minggir semua, akan menyingkir semua. Sangat menyakitkan bagi warga kami. Ini yang mungkin belum terpikirkan oleh mereka yang selama ini menuntut lockdown. Justifikasi ini membuat kami prihatin. Kami bisa ceritakan bagaimana kehati-hatian kami karena kami tanpa APD membagi sembako ke rumah-rumah mereka. Di sini relawan juga meneteskan air mata. Bagaimana mungkin memberikan sembako kepada saudaranya, orang tuanya, tetangganya, temannya, ini kayak ngasih makan harimau. Jadi sembako ditaruh di teras, kemudian mereka pergi dengan pengeras suara baru dipanggil. Sembako sudah kami taruh di teras. Itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Anda tadi mengatakan bahwa puluhan warga ini sudah ada kontak fisik dengan pasien positif COVID-19. Mengapa tidak langsung dialihkan ke rumah sakit rujukan atau fasilitas kesehatan terdekat, Pak? Menurut protap yang berlaku di Dinkes bahwa ODP yang kontak langsung ini akan dinaikkan status menjadi PDP sehingga nanti akan dibawa ke rumah sakit manakala ada keluhan. Kalau mereka dalam kondisi baik, biasa-biasa saja, lebih baik di karantina di rumah, lokalisir di rumah. Karena rumah sakit juga saya yakin banyak sekali pasien. Menurut saya memang lebih bijaksana seperti itu. Baik. Pak, dari 91 orang yang sudah kontak langsung dengan pasien COVID-19 ini, apakah ada yang masuk dalam kategori sudah mulai merasakan keluhan secara fisik? Ada satu, kebetulan bapak pasien, ada cerita menarik tentang ini. Bapak pasien kan semua orang menduga kemungkinan orang yang paling terpapar adalah bapaknya pasien.
Dengan aturan untuk tidak keluar rumah, tentunya semua masyarakat berharap agar bapak pasien ini tidak keluar rumah. Tapi karena bapak pasien ini di kampung memang agak bandel gitu, jadi sering keluar rumah. Muncul masalah baru, pemuda bisa marah karena menganggap bapak pasien ini penular berikutnya. Sehingga sampai mau digebukin. Untuk itu saya langsung koordinasi memohon kepada Ibu Bupati agar pasien ini, bapak pasien ini segera dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sudah terjadi itu, sekarang bapak pasien yang sudah dipindahkan ke rumah sakit juga. Dan kemungkinan dari 91 orang yang kontak langsung itu ya bapaknya pasien yang dalam kondisi sakit sekarang. Oke. Baik, terima kasih Kepala Desa Gunung Wulet, Bapak Nasiruddin Latif. Ya.